saudara. Nah, cocok itu kan sebenarnya subjective appraisal ya, penilaian yang sifatnya subjektif dan relatif. Tapi ketika seseorang itu merasa tidak cocok, kemudian dia merasa diabaikan, maka hal itu akan mempengaruhi suasana hatinya sehingga menimbulkan momen-momen yang negatif. Begitu juga pada kasus di dunia kerja. Kebanyakan ini terjadi pada orang yang dia baru masuk kerja. Dia baru masuk kerja di masa pandemi, berarti itu baru masuk sekitar Februari, Maret gitu. Kemudian segala sesuatunya menjadi inras gitu ya, menjadi cepat. Dia harus menyesuaikan dengan cepat, dia diberi tanggung jawab yang cepat dan dianggap mampu dan belum terlalu berusaha digali apa yang dia bisa, apa yang dia belum bisa, dan kemudian ada beban kerja yang besar sehingga dia merasa bahwa dia diabaikan dalam hal ini dan kurang mendapatkan dukungan. Kemudian yang kedua, ini yang banyak juga dialami, itu adalah dibatasi. Ya, tentu saja ketika kita berada pada kondisi pandemi ini, di mana segala gerak kita juga terbatas, segala hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas tidak seperti pada umumnya, maka hal ini tentunya menjadi bermasalah. Ketika seseorang itu berada pada situasi di mana dia dibatasi, maka yang namanya creative value itu menjadi kurang. Dia tidak mampu lagi tidak mampu lagi mengalokasikan energinya seperti yang semula. Nah, kasus-kasus yang banyak dijumpai kaitannya dengan nomor 2 itu adalah kecemasan, kemudian juga insomnia sampai dengan insomnia. Dan kemudian juga kasus-kasus yang kalau agak ringan itu berkaitan dengan kasus-kasus yang dia kemudian menjadi kayak low motivation, nggak tahu dia mau ngapain, jadi kayak males gitu ya. Tapi yang paling parah itu adalah insomnia, di mana dia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kualitas tidurnya itu tidak seperti pada awalnya, atau dalam hal ini dia gampang terjaga. Jadi dia tidak bisa maintenance tidurnya dengan baik. Dan itu pasti menimbulkan kecemasan ya. Jadi dia cemas, kemudian dia insomnia, kemudian dia ada kondisi dia low motivation, dan juga yang keempat itu adalah yang berhubungan dengan psikosomatis. Misalnya pusing, mulai pusing, kemudian juga ada kondisi di mana dia sakit, misalnya kasus yang banyak itu sesak dadanya, kemudian sakit perut, kemudian dia sering kayak tenggorokannya sering tercekat, tapi ketika dia sudah periksakan kepada dokter, kepada physician, maka tidak dijumpai tidak dijumpai adanya suatu gangguan fisik yang dialami. Nah, dibatasi itu kalau kita lihat ya, dibatasi aja kok sampai kemudian nggak bisa tidur, dibatasi aja kok sampai kemudian dia mengalami kondisi psikosomatis. Nah, ini kan kita bisa bayangkan sangat tergantung pada orangnya. Kalau orang itu biasa bekerja dengan ritme yang cepat, dengan ritme yang banyak, dan dia melakukan banyak kegiatan sekali, lalu kemudian diminta untuk berhenti, maka dengan sendirinya itu kan kayak ngerem itu mendadak, dan itu menimbulkan adanya guncangan. Nah, ini kan kalau bisa kita lihat guncangan itu terjadi pada bulan April, Mei, terutama pada kondisi itu. Jadi dia mengalami masalah ini selama hampir 1 bulan, 1,5 bulan. Nah, kemudian juga kehilangan. Kehilangannya seperti apa? Kalau kita lihat pada kondisi seperti ini ya, kehilangan itu seringkali karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang dia sayangi, dia tidak bisa menjalin kebersamaan dengan orang yang dekat dengan dirinya. Walaupun kita bisa melakukan secara virtual, tapi ada kalanya timbul momen-momen yang hilang. Karena misalnya pada pasangan itu
ada kondisi di mana dia merasa bahwa pasangannya menjadi berbeda. Kasus-kasus yang dijumpai misalnya itu adalah misalnya pasangan menjadi agak lebih cuek dan dia agak sibuk dengan handphonenya gitu. Nah, ini mungkin masalah yang bukan hanya terjadi karena kondisi pandemi, mungkin sudah terjadi sebelumnya. Tapi ketika stay at home, di mana mereka itu kemudian menjadi bersama dalam satu rumah dan berkegiatan bersama, kemudian menjadi semakin nampak bagaimana pasangannya, ya pasangannya yang sesungguhnya. Mungkin kalau pada sehari-hari dia akan enggak kelihatan dia melakukan apa, tapi ketika berada di rumah maka dia berbagai hal yang sebelumnya dia tidak saksikan itu dia amati di situ. Misalnya juga ada satu kondisi di mana ada seorang istri yang dia mengeluhkan bahwa suaminya menjadi sangat sibuk dengan handphonenya dan baru dia tahu bahwa suaminya itu punya kecenderungan melampiaskan hasratnya melalui media online dan itu baru diketahui pada saat kondisi di mana dia harus bersama satu rumah 24 jam di masa pandemi ini. Dan kalau kita lihat jenis-jenis kehilangan itu lebih ke arah kehilangan dia nggak ketemu, dia nggak bisa komunikasi, tidak bisa menjalin relasi afektif. Dan yang kedua, kehilangan secara eksistensial. Di mana orang melihat, oh ternyata kamu seperti itu, oh ada sisi lainnya, aku belum ngerti, aku belum paham tentang dirimu sebelumnya. Nah, ini memang bisa dikatakan merupakan kondisi yang bagi sebagian orang itu sangat menyiksa. Kemudian yang keempat, kecemasan. Kalau saya lihat dari 1, 2, 3, ya, kalau kaitannya kehilangan itu banyak ke arah yang sifatnya itu afektif. Tapi kalau kehilangan yang berkaitan dengan finance, ya, itu bisa dikatakan sekitar 10%. Mungkin orang yang datang pada saya yang bisa melakukan konsultasi online itu adalah mungkin yang bisa akses internet, dan yang bisa akses internet itu tentunya bukan orang yang kemudian spend penghasilannya untuk hari itu. Pasti mungkin ini agak masuk ke dalam kondisi middle up, sehingga saya hanya menemukan adanya 10% dari mereka yang mengkonsultasikan tentang kekhawatirannya akan masalah finance, ya, kehilangan penghasilan, kemudian juga masalah apakah dia nanti akan dapatkan pekerjaan. Karena 40% dari kasus yang saya jumpai, mereka itu kemudian dirumahkan, kemudian ada yang unpaid leave, jadi dia itu diliburkan tanpa ada satu bayaran ataupun penghasilan yang diberikan, dan juga ada yang dia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, ada yang diberhentikan dan sebagainya. Tapi di antara semua itu 10% yang mengeluhkan penghasilannya itu kemudian berkurang atau dia mengkhawatirkan penghasilannya. Yang keempat, masalah kecemasan. Kecemasan itu banyak terjadi karena kebanyakan dari mereka itu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi kalau saya lihat pada kasus-kasus kecemasan, ini lebih banyak ke arah ada komorbidnya. Jadi ada unsur kepribadian yang mempengaruhi. Dalam hal ini di mana dia memang di awal yang berisiko mengalami hal ini, itu adalah justru orang-orang yang idealis. Orang-orang yang agak idealis, kemudian yang cenderung perfeksionis, itu sangat berisiko untuk mengalami adanya suatu kecemasan. Karena
orang yang idealis, orang yang perfeksionis, seringkali dia agak overthinking. Dia agak overthinking dan kebetulan dia punya orientasi ke arah task oriented. Dan karena task oriented, tentunya target-target kerja tidak mungkin untuk bisa dipenuhi dengan maksimal untuk kondisi seperti saat ini. Oleh karena itu, maka ada kemungkinan bahwa dia itu mengalami adanya suatu kecemasan. Jadi kecemasan di sini karena seseorang diposisikan pada kondisi yang tidak pasti dalam kehidupan. Kemudian yang ketujuh itu adalah tekanan. Ya, kasus-kasus yang berhubungan dengan seseorang merasa nggak berdaya, terutama karena adanya suatu power yang lebih yang dia harus adaptasi. Dan tekanan ini terutama terjadi pada relasi antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara bawahan dan atasan, yang kalau kita lihat memang cenderung agak bersifat klasik ya dalam hal ini, di mana ini adalah relasi power. Jadi sesuatu yang telah terjadi sebelum masa pandemi ini, kemudian itu semakin mengemuka ketika masa PSBB ini berlangsung. Ya, dalam hal ini persepsi seseorang akan masalah-masalah yang dihadapi, persepsi seseorang akan yang tekanan yang dialami itu memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi yang dialami. Kebanyakan dari mereka mengalami situasi-situasi bermasalah lebih dari 2 minggu. Jadi dia merasakan adanya persoalan lebih dari 2 minggu, lalu kemudian dia mengkonsultasikan kondisinya. Nah, ini menandakan bahwa dia merasa nggak bisa menghadapi persoalan itu lagi. Kemudian yang keenam, itu adanya konflik. Ya, karena seharian mungkin bersama atau karena persoalan yang lain, maka konflik itu menjadi suatu hal yang krusial yang terjadi dalam relasi selama masa PSBB itu berlangsung. Tapi yang namanya konflik ini tidak banyak terjadi. Kalau dari kasus yang saya jumpai itu sekitar 10%. Misalnya karena terpaksa dia itu harus tinggal bersama dengan orang tuanya, kemudian ada perbedaan-perbedaan pandangan, kemudian dia kalau dia harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, yang tadinya itu dia sepanjang hari dia berada di luar, kemudian dia menjadi kaget bahwa ternyata relasi yang mereka miliki tidak seperti yang dibayangkan, sehingga muncul adanya berbagai macam konflik. Kemudian yang terakhir itu adalah ancaman dan kekerasan. Nah, ini terjadi karena memang seseorang memang sudah mengalami kondisi-kondisi bermasalah sebelumnya. Bermasalah itu bisa jadi dari pihak yang lain. Misalnya kasus-kasus KDRT itu juga cukup mengemuka selama proses pandemi ini berlangsung. Namun bisa dikatakan bahwa pembatasan yang dilakukan dan juga kondisi dalam tanda petik terpaksa ketika seseorang itu berada pada satu kondisi yang dibatasi, itu bisa dikatakan menjadi stimulan. Dia bukan main cause akan kondisi-kondisi yang dialami, tapi dia menjadi katalisator sehingga berbagai persoalan-persoalan ini muncul dan membuat seseorang itu bermasalah. Nah, dari berbagai kondisi yang dialami, maka seringkali kalau kita lihat ada dampak yang dialami. Misalnya seseorang itu menjadi numbness atau hampa. Dia merasa, udahlah, nggak ada artinya lagi. Udah, aku nggak peduli apa yang akan terjadi besok. Kemudian ada kasus-kasus anxiety yang kalau bisa dikatakan GAD ya, ke arah, maksud saya yang kedua itu kecemasan itu ke arah GAD. Jadi dia nggak jelas
penyebabnya, tiba-tiba dia merasa panik akan satu situasi, tapi tidak ada suatu trigger yang spesifik yang terjadi. Tiba-tiba dia merasa cemas, dan hal ini muncul selama masa ini ada. Tapi sekali lagi kondisi-kondisi ini merupakan pemicu dari situasi yang memang sudah ada sebelumnya. Kemudian ketakutan, ya, pada nomor 2 dan 3, 4 itu saling berkaitan satu sama lain. Orang yang overthinking biasanya dia akan mengalami kecemasan dan sebagian mengalami ketakutan. Nah, orang-orang yang overthinking itu yang agak berisiko besar, ya, karena pada kasus-kasus kecemasan, kasus-kasus ketakutan, kebanyakan dari mereka itu agak overthinking, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian mengalokasikan energinya, karena kan bagaimanapun akan ada aktivitas yang dikurangi selama PSBB itu berlangsung. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi cemas. Banyak di antara kecemasan itu terjadi karena dia menciptakan imajinasi-imajinasi yang tanpa batas. Dan ini yang bisa dikatakan bahaya, ya. Bahaya karena dia bisa berhayal yang semau dia, kok bisa dikatakan itu. Sehingga kadangkala itu memberikan suatu tekanan karena khayalan imajinasi yang dia miliki itu lebih banyak ke arah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan sesuatu hal yang bakalan terjadi, padahal belum terjadi. Lalu kemudian ada kondisi dia mengalami kesedihan, ya, terutama pada mereka yang mengalami diabaikan, kemudian dia ada konflik, kemudian dia ada ancaman kekerasan. Ya, kalau ancaman kekerasan pasti ada kombinasi yang berhubungan dengan ketakutan, kesedihan, kemudian juga numbness, kadangkala kemudian mengarah pada self-injury. Nah, yang lain lagi itu adalah membuat seorang kemudian menjadi semakin nggak percaya diri. Kemudian timbul sikap yang pesimis. Jadi saya melihat 8 hal itu sebagai dampak pada orang-orang yang mengalami 7 toxic moment itu. Nah, ada kasus-kasus yang mengarah pada self-injury, melukai diri sendiri. Di mana dia melukai anggota badannya, misalnya dia menyilet tangannya, kemudian dia menyilet bagian tubuh yang lainnya, sebagai suatu hukuman pada diri sendiri. Nah, sekali lagi ini bukan main causa, tapi kondisi yang dialami ini adalah katalisator terhadap untuk timbulnya persoalan-persoalan yang terjadi ini. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya apa sih yang bisa membuat orang itu bangkit, ya? Kalau kita mau mengatakan dengan garis besar, dengan singkat, maka sebenarnya pada kasus-kasus yang saya jumpai, seringkali ada 1 atau 2 dari 3 hal ini yang tidak ada dalam diri seseorang, ya, di mana seseorang ini belum bisa untuk bersyukur terhadap apapun kondisi yang dialami. Tapi bersyukur ini bukan hanya satu kata-kata, karena untuk bisa bersyukur itu seseorang harus bisa melakukan letting go, melepaskan. Kalau orang mengatakan itu ikhlas dan hidup dalam present moment, gitu. Karena orang itu seringkali dia mencemaskan hal yang dia belum miliki, hal yang dia tidak punyai, tapi dia lupa untuk menikmati dan mensyukuri hal yang dia punya untuk saat ini. Ya, jadi dia tidak bisa hidup dalam masa sekarang, here and now,
itu sulit untuk hidup seperti itu, sehingga lebih banyak itu hidup dalam imajinasinya, imajinasi yang ke arah negatif gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mindfulness. Ternyata banyak kasus yang terjadi di mana seseorang itu sulit untuk mindful. Orang mengatakan mindful itu apa sih gitu. Mindful itu berarti kita punya kesadaran penuh akan apa yang terjadi, akan apa yang kita alami saat ini dan sekarang. Ya, kenapa? Karena pikiran kita itu seringkali berkelana jauh, berhayal jauh, yang membuat seseorang itu kemudian abai terhadap kondisi-kondisi saat ini dan sekarang. Sebenarnya seseorang itu akan mampu untuk kontrol emosi bila dia mampu mindful. Mindful itu yang seperti apa? Kemudian kalau saya minta coba sekarang rasakan kesadaran 5 indera. 5 indera itu apa ya? Kita tahu 5 indera kan apa yang sekarang ini apa yang dirasakan ketika saya menanyakan seperti itu. Saya nggak merasa apa-apa. Oke, sekarang Anda lihat sesuatu, iya lihat sesuatu. Anda mendengar sesuatu, saya nggak dengar apa-apa. Ya. Kebetulan memang malam hari. Sama sekali tidak mendengar. Saya nggak mendengar apa-apa. Kemudian ada sensasi di dalam kulit Anda. Anda merasakan pergerakan lidah, apa yang terasa pada indera pengecap, kemudian sensasi pada permukaan kulit, kemudian apakah Anda juga mencium bau-bau tertentu? Untuk bisa merasakan hal itu, dia harus berpikir keras. Sehingga dari sesi saya itu, pada kasus yang saya jumpai itu, dia lebih banyak itu menggunakan penglihatannya. Tapi dia agak susah untuk mendengar variasi bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin bertanya, apa kaitannya kecemasan, apa kaitannya ketakutan, apa kaitannya kekhawatiran dengan mindfulness? Ini kan sebenarnya lebih ke arah pengalihan energi. Dari energi yang mengarah pada stimulasi di amigdala yang mengakibatkan tekanan, itu ke arah kesadaran present, kesadaran sekarang. Ya. Sehingga kalau kita mampu kontrol, itu kan beralih dari brainstem ke arah korteks atau neokorteks. Jadi kan dia kemudian mampu mempertimbangkan sekarang. Tapi untuk bisa melompat dari kondisi cemas ke arah berpikir secara rasional, itu dibutuhkan adanya suatu tahapan, dibutuhkan adanya suatu jembatan. Kita nggak bisa kepada orang yang cemas, lagi panik, mengatakan, lihat aja, nggak apa-apa kok, tenang aja, nanti kan baik kembali. Nah, nggak bisanya dengan mudah, itu karena dia tidak sedang dalam present moment. Dia sedang dalam situasi masa yang akan datang yang dia khawatirkan. Nah, itu sebabnya ada kalanya situasi-situasi itu terjadi. Kemudian yang ketiga, itu hope, berharap. Sulit orang berharap yang akan masa depan. Pada kasus-kasus self-injury, itu ketiganya tuh seringkali sulit dijumpai. Bersyukur, mindful, hope, punya harapan ke depan. Mereka lebih banyak hidup di masa lalu. Dia membawa masa lalu itu kemanapun dia pergi. Bahkan dalam situasi yang sekarang, dalam kehidupan yang sekarang, dia tetap merasakan masa lalu itu ada di dalam dirinya. Jadi
hidup di masa lalu. Nah, kalau kita lihat pada kasus-kasus injury, dia self injury, dia berada pada situasi ya jelas bersyukur, mindful, dan hope-nya itu hilang. Memang kasus-kasus yang berkaitan dengan self injury itu membutuhkan adanya suatu penanganan yang intensif ya, karena seringkali dia sudah mengalami alienasi. Alienasi itu berarti dia sudah tidak bersenyawa lagi, tidak bersinergi lagi dengan dirinya. Bahkan dia cenderung memusuhi dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya pada kasus-kasus ini tentunya kita perlu untuk bisa mengintegrasikannya. Kalau kita mau mengatakan secara singkat, memang 3 hal itu penting untuk dimiliki dalam diri seseorang, walaupun ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa dilakukan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita akan mampu untuk mengubah masa depan. Nah, untuk itu, maka sebenarnya saya ingin menyampaikan juga tentang siapa sih yang berisiko untuk mengalami kondisi-kondisi ini. Saya masih punya waktu berapa lama ya, Bu Moderator? Waktunya ada 10 menit lagi, Bu, untuk penjelasan materi. Oke, ini saya sampaikan PowerPoint sekarang, mungkin bisa dilihat karena saya ingin memberikan gambaran ini ya. Kalau saya sampaikan tadi, itu kan kebanyakan melihat secara negatif. 7 toxic moment yang kita jumpai. Pertanyaannya, apakah 7 toxic moment ini selalu memberikan dampak yang negatif? Belum tentu. Pada beberapa orang itu justru dia melihat ini sebagai suatu peluang. Dia bisa melakukan dan menciptakan hal-hal baru pada kondisi yang istimewa ini. Dan kalau kita lihat ya, berdasarkan survei yang saya lakukan, ini survei yang saya berikan kepada 200 orang. Dan sekali lagi, ini basicnya itu kan melalui internet dengan menggunakan Google Docs, sehingga tentunya ini belum mencerminkan berbagai kalangan, tapi lebih ke arah yang middle up, ya, ke arah middle up. Kalau dari situ kita bisa lihat bahwa pada umumnya mereka mengalami kecemasan, kalau saya bagi menjadi 4, yang masuk dalam kategori sedang, itu sekitar 50%. Kemudian pada kategori tinggi, itu 20%. Kategori tinggi sekali 10%. Jadi kalau kita lihat ya, dari kategori sedang menuju tinggi sekali, maka 80%. 20% yang dia tidak mengalami stres. Tapi apakah stres ini merupakan distress ataukah eustress? Itu yang kemudian perlu kita lihat lagi. Ya. Karena kalau dari kasus yang saya jumpai, karena dia merasa bermasalah, maka bisa dikatakan kebanyakan melihat itu sebagai distress. Stres yang membuat dia menjadi terpuruk. Hanya sebagian kecil yang kemudian melihatnya itu sebagai eustress, yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menciptakan hal-hal baru. Ya. Apakah mungkin? Ya, apakah mungkin dari kasus-kasus yang saya jumpai itu 20% itu bisa mencapai titik baliknya. Ya. Kalau bisa dikatakan 20% mencapai titik baliknya, 20% mencapai titik baliknya, saya maksudkan dalam hal ini adalah dari bermasalah, kemudian dia menciptakan ide-ide baru.
yang enggak terpikirkan oleh dia sebelumnya. Lalu 60% dia menjadi lebih baik. Ya. Dia punya insight, dia memahami apa yang terjadi dalam dirinya, dia merencanakan untuk merecovery dirinya. Tapi 20% itu beyond. Artinya dia bisa justru dari situasi ini menciptakan ide-ide kreatif yang bisa dikatakan tidak terpikirkan oleh dia sebelumnya. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena dia bisa mengatasi berbagai macam kecemasan dan ketakutan yang dialami. Dan ini memang kalau kita lihat, kalau saya lihat adalah orang yang pertama itu adalah orang yang dia terbuka, pikirannya itu terbuka, artinya dia mau belajar hal yang baru. Itu yang nomor satu. Dia mau belajar hal yang baru, itu memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa menerima apapun kondisi yang dialami. Dia bisa mampu mengatasi berbagai ketakutan yang dialami. Tapi sebagian lagi yang lainnya itu terjebak dengan masalah. Karena kalau kita terbiasa berada pada kondisi yang cemas, maka sistem di otak kita juga menciptakan kenikmatan berada pada kondisi cemas. Yang oleh Hanselia itu dikatakan bahwa orang mengalami learn of helplessness. Jadi kan kadang-kala orang itu justru senang kalau dibantu, diperhatikan ketika dia berada pada kondisi yang sedih, karena dia dapatkan dukungan, dia dapatkan motivasi dari orang lain, perhatian yang dia tidak peroleh selama masa sebelumnya. Nah, ini yang membuat kita berpikir, apakah kita bertekad untuk menghadapi? Atau kita melarikan diri ya, kan kalau teori stres itu kan mengatakan apakah akan fight, apakah akan flight. Itu bukan kata-kata yang mudah untuk diterapkan. Tapi kalau saya lihat, bagi sebagian orang itu yang dia memiliki daya juang, maka dia akan fight. Betapapun buruknya situasi yang dialami. Kenapa? Kenapa demikian? Ya, karena dia terbiasa. Jadi sudah ada habit sebelumnya bahwa dia berani, bahwa dia mau ambil risiko, bahwa dia lentur terhadap segala sesuatu, bahwa dia mampu untuk semangati diri sendiri, dan dia mau untuk belajar hal-hal baru. Seberapa berani, ya ini akan jadi persoalan kalau dia memang ada kecenderungan yang agak kurang percaya diri ya. Dalam kondisi ini pasti kita harus mengatasi dulu kondisi dia nggak percaya diri itu untuk lebih bisa mengapresiasi dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kan self appreciation itu kan perlu dilakukan setiap hari. Setiap hari kita perlu mengenang hal-hal indah, hal-hal positif yang sudah kita lakukan. Jadi ini seperti gizi bagi otak kita. Kalau kita hanya mengenang kegagalan kita, kemudian ketidakmampuan yang kita alami, kata-kata negatif yang kita rasakan, maka itu juga akan menimbulkan suatu habit di dalam otak kita. Sehingga kita cenderung mengingat hal-hal yang sifatnya negatif yang pada akhirnya akan bisa menimbulkan kecemasan. Kemudian seberapa mau hadapi risiko. Nah, pada kasus-kasus orang yang perfeksionis, ini ternyata dijumpai bahwa mereka nggak terlalu berani untuk hadapi suatu risiko. Justru sikap mereka yang idealis dan menetapkan standar di dalam suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan, membuat dia kemudian stuck ya, terobsesi pada kecemasannya, bisa nggak ya, mampu nggak ya, mungkin nggak ya, ini jalan nggak ya, lalu apa yang akan, kalau nggak jalan gimana? Bahkan ketika dia sudah mencapai suatu target, dia nggak akan merasa puas, sehingga dia cenderung
menyiksa diri sendiri, pada kasus-kasus ini kita akan jumpai kondisi-kondisi dia mengalami obsesi, dia mengalami kompulsi, kemudian dia memberikan tekanan, ya, melakukan self injury secara psikologis pada dirinya sendiri. Karena seringkali dia mengatakan hal-hal yang buruk. Nah, yang ketiga, seberapa resilient, seberapa lentur sih? Bisa nggak sih kita menerima kegagalan itu sebagai suatu realita? Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna begitu saja ya, karena kan tentunya setiap orang itu menginginkan, mengharapkan hal-hal positif yang terjadi dalam dirinya. Kalau ternyata secara tiba-tiba situasi itu tidak seperti yang dia harapkan, maka bisa terbayang bagaimana mungkin reaksi yang akan diberikan. Semakin rigid cara berpikir seseorang, maka dia juga akan semakin mudah mengalami berbagai persoalan yang ada. Jadi resiliensi, kelenturan ketika kita menghadapi berbagai macam situasi itu sangat penting. Bagaimana seseorang mau menerima realita. Mau menerima realita ini seperti kata-kata yang mudah untuk diucapkan, tapi seringkali butuh waktu ya untuk bisa menerima secara ikhlas. Nah, ini skill sebenarnya. Ya wis lah, bahwa ternyata kita nggak mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Walaupun kita sudah berjuang dengan keras, walaupun kita sudah melakukan hal yang terbaik, pada beberapa kasus misalnya, ternyata orang lain yang mendapatkan kesempatan. Padahal dia nggak lebih baik dari saya. Nah, bisa nggak sih kita lentur? Oh, itu realita yang saya hadapi. Misalnya, dia mengatakan pada diri sendiri seperti itu. Bisakah dia menerima hal itu? Karena kan seringkali orang berpikiran itu hitam putih, belum sepenuhnya lentur. Lalu yang penting lagi itu mampu nggak sih semangati diri sendiri. Kebanyakan dari kita, atau kebanyakan dari kita kalau saya mengatakan seperti itu, bukan hanya pada kasus-kasus yang saya jumpai, kita itu bersemangat ketika kita mendapatkan apresiasi dari orang lain. Tapi kita lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Ya, karena ada khawatiran, wah nanti dibilang sombong, nanti dibilang kalau kita mengapresiasi atau menghargai diri sendiri. Tapi sebenarnya itu adalah habit yang perlu untuk kita ciptakan. Bahwa kita itu perlu mengakui hal-hal positif yang kita lakukan. Karena hal ini akan membantu pada saat kita berada pada situasi krisis dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima, seberapa mau belajar. Nah, ini sikap mental ini, mau belajar, ternyata seberapa pun saya berusaha, kali ini saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Apakah itu bisa kita lakukan? Apakah bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sedang bermasalah atau sebagai proses pembelajaran dalam diri kita sendiri? Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau bisa dikatakan, kalau hal ini akan terjadi, maka kita akan bisa melihat sebenarnya seberapa bisa kita itu bangkit dari situasi yang terpuruk yang kita alami. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, kalau kita ada masalah, secara umum dikatakan masalah itu tidak terlalu berat, dikatakan kategorinya tidak terlalu berat, maka kita sudah bisa mengatasinya dalam waktu 30 detik. Kenapa 30 detik? Karena 30 detik itu dari satu stimulus ke korteks, jadi berpikir logis, itu sekitar 30 detik. Mungkin kita terkejut ketika menghadapi satu situasi yang nggak terduga. Tapi selanjutnya kita akan menakar, kita akan menilai-nilai. Oh, kondisinya seperti ini, sehingga kemudian kita berpikir logis, itu 30 detik. Tapi bila situasinya lebih kompleks, maka kita membutuhkan waktu 2 jam.
untuk menimbang gimana ya apa yang dilakukan. Ketika emosi negatif itu ada bersama dengan kita, 2 jam setelah kita melihat suatu permasalahan itu, berarti ini bisa dikatakan ini bukan masalah yang ringan. Ini masuk dalam kategori cukup, kategori sedang. Lalu kita lihat, 2 jam itu belum bisa menemukan solusi, masih ragu, masih khawatir. Apakah sampai 2 hari? Karena kalau 2 hari kepikiran hal yang sama, ini menunjukkan bahwa kita sudah mengalami depresi ringan. Kalau 2 minggu, nah kita sudah mulai mengalami depresi. Kalau 2 bulan, berarti ini sudah mulai depresi berat. Nah, kita perlu lihat juga time service-nya. Berapa lama sih masalah-masalah yang toksik yang kita alami ini membekas dalam diri kita dan mengendapkan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita itu tetap bertahan. Nah, itu kita perlu ketahui bersama, gitu ya. Karena kalau tidak, maka berarti ada keterampilan-keterampilan yang kita perlu miliki dalam diri seorang, dalam diri kita. Dan ketika kita menghadapi atau kita berusaha untuk membantu orang, itu juga kita harus lihat baseline yang dia miliki, karena nggak mudah juga untuk membuat seseorang itu berani menghadapi berbagai situasi yang ada dalam kehidupannya. Nah, itu bisa kita ibaratkan kita harus mulai dengan membimbing dia, karena kita harus mulai dari basic awalnya dia berada, gitu ya. Kan kita nggak bisa dengan mulai dengan target, tapi kita mulai dia bisa apa sih? Bisa dikembangkan sedikit kemana? Bisa dikembangkan sedikit lagi kemana? Sama halnya dengan diri kita. Kita selalu berada pada posisi belajar terus-menerus yang tidak ada habis-habisnya. Ibu moderator, apakah saya masih ada waktu lagi? Ada waktu tinggal 2 menit, Bu. Tapi kalau oke. Ibu mau melanjutkan, kita bisa beri waktu tambahan 5 menit mungkin ya, Bu. Iya, oke. Nah, siapa sih karakteristik kepribadian berisiko? Ini sudah tadi saya sampaikan, adalah mereka yang idealis, yang perfeksionis, problem solving-nya lemah, kurang bisa menyemangati diri sendiri, dan kebutuhan akan social approval yang tinggi. Nah, ini yang seringkali butuh waktu panjang ya untuk mengatasi. Karena dia ingin diterima secara sosial. Kalau kayak gini kan dia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dia pastinya ada kemungkinan ada masalah dengan apresiasi diri, kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Ya. Nah, problem solving lemah itu sudah jelas. Tapi situasinya menjadi complicated kalau seseorang itu memiliki 2 saja di antara 4 hal itu. Maka akan butuh waktu yang cukup panjang untuk membuat seseorang itu belajar. Tapi kan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk belajar dan melihat apa yang kita lihat. Kita harus memposisikan diri sebagai seorang yang melihat sesuai dengan yang dia lihat. Nah, dalam hal ini kan kita perlu belajar untuk mengempower diri sendiri terutama, dan juga mengempower orang lain ya, untuk bisa membuat kita menjadi lebih punya daya juang dalam menghadapi berbagai situasi yang dialami. Jadi perlakuan kita kepada dia, perlakuan kita kepada diri sendiri, kalau itu kita, yang lebih mengapresiasi diri, yang lebih memperhatikan kenyamanan, itu akan membuat seseorang lebih punya daya juang, lebih empowering. Artinya dalam hal ini, Mbak, kita tidak selalu harus merekonstruksi cara berpikirnya. Kita tidak harus mengajak dia, memaksa dia dengan habit yang baru.
Tapi langkah awal yang mungkin bisa dilakukan itu adalah feel the present moment. Jadi dia bisa merasakan kenyamanan, happiness yang dia alami ketika dia bersama kita. Itu sebagai kunci awal. Baru kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya, mengembangkan pada sisi lain dari diri seseorang. Ya. Mungkin sementara di situ saya sangat menginginkan adanya diskusi, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bu Jessica, barangkali sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, terima kasih Bu Eli untuk sharing materinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu. Iya. Oke, untuk yang pertama, Bu, terkait dengan 7 toxic moment. Iya. Nah, ini ada yang bertanya, untuk toxic moment yang diabaikan, Bu, kan masa lalu itu tidak bisa dirubah. Yang bisa itu memperbaiki masa depan. Iya. Dan bagaimana sih caranya merubah atau membentuk visi yang baru agar masa depannya bisa menjadi lebih sukses? Ya, untuk melakukan hal itu kita perlu melihat tipologi orang itu. Ya, kalau dalam hal ini saya bisa membedakan menjadi 4 kategori. Ya, maksudnya itu gimana? Kita mesti lihat tipologi dia. Ya, apakah dia itu cenderung berbasis pada cognitive thinking. Jadi dia bicaranya itu lebih banyak ke arah apa yang dia pikirkan, ya, ke arah apa yang dia pikirkan. Dia sampaikan pikiran-pikiran dia. Berarti ini basicnya adalah cognitive thinking. Atau dia itu basicnya value, apa yang menurut dia baik. Ya. Yang ketiga, apakah dia cenderung seorang yang lebih banyak membahas tentang afeksi yang dia miliki, ya, kekesalannya, kehancurannya, kesedihan dan sebagainya. Yang keempat itu adalah dia bicara lebih banyak ke arah habitnya, momen yang hilang, apa yang tidak bisa dia lakukan, apakah ini yang dia miliki. Kadang-kala kombinasi di antara keduanya, tapi kita mesti lihat mana yang lebih dominan, gitu ya. Namun di antara 4 tipe itu, kalau kita bisa memberikan pengalaman yang berbeda, maka dia akan bisa memiliki perspektif yang baru. Maksud saya begini, misalnya dia lebih dominan pada cognitive thinking, misalnya seperti itu. Maka kita bisa geser dia ke arah sisi afektifnya. Tapi untuk bisa membuat dia merasakan sisi afektif, itu kan nggak bisa kita ngomong, kamu rasakan apa yang kamu rasakan. Coba, kamu pakai perasaanmu. Kita nggak bisa melakukan hal itu semata-mata. Tapi kita mesti meminta dia untuk merasakan, feel the present moment. Jadi kan merasakan. Jadi itu kan memberikan perspektif yang lain. Ya. Atau dia banyak bicara tentang emosi, kita bawa dia ke arah logika. Kalau dia banyak ke arah logika, bisa juga digeser ke arah value. Atau ke arah habit yang baru. Tapi sebenarnya kombinasi di antara 4 hal itu akan membuat seseorang itu belajar hal baru. Hanya saja mana yang tepat, maka itu akan kita bisa rasakan ketika proses berlangsung. Dia lebih banyak nyautnya ke arah value atau ke arah habit. Nah, dari situ kita akan bisa mengembangkan hal-hal baru bersama. Jadi kalau bisa dikatakan, maka
proses selama konseling itu terjadi itu sangat penting ya. Jadi kalau orang yang kognitif bisa nggak digeser ke arah afektif, orang yang afektif bisa nggak digeser ke arah kognitif gitu ya. Afektif bisa nggak ke arah habit, afektif bisa nggak ke arah value. Jadi dia lihat kalau selama ini dia concernnya ke arah perasaan dia, bisa nggak kita ajak dia melihat hal apa yang baik menurut dia. Dan bagaimana dia merasakan saat kita ajak dia untuk berpikir hal yang baik. Gitu ya. Kerasa nggak ada bedanya nggak pada waktu itu. Jadi kalau bisa dikatakan mungkin kita perlu selama proses itu ada exercise yang dia bisa rasakan. Ya, sehingga itu kayak moment of the truth gitu ya. Kalau kita hanya bertukar kata itu akan sulit bagi orang yang kognitif karena akhirnya kita akan jadi debat kusir kalau kognitif dengan kognitif walaupun kognitif itu tetap harus ada kombinasi kognitif. Maksud saya kalau kita bawa ke afektif harus ada juga kognitifnya 50%, afektifnya 50%. Karena kalau kognitif langsung 100% ke arah afektif, dia akan menjadi panik, terutama pada kondisi pada orang-orang yang masuk kategori afektif gitu ya. Itu gitu. Jadi dari 4 hal itu kita lihat dia tipe yang mana, kemudian bisa nggak dia berikan pengalaman baru. Sesedikit mungkin kita memberikan nasihat. Karena the truth itu mesti ditemukan oleh dia sendiri. Dia sendiri yang mengucapkan kata-kata insight itu, bukan kita. Misalnya kita mengatakan seharusnya kamu lebih semangat, pasti orang lain akan menghargai. Bukan itu, tapi kalau bisa dia sendiri yang mengucapkan. Jadi sebenarnya saya harus lebih semangat ya Bu. Nah itu sebenarnya ahanya itu ada di situ gitu, Bu Jess. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Ya, terima kasih Bu Eli untuk jawabannya. Jadi perlu melihat karakteristik orangnya ya Bu, masuk di kategori mana? Kognitif, afektif kah? Baru nanti kita akan sesuaikan pergeserannya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya Bu masih terkait dengan toxic moment gitu. Apa tindakan yang harus dilakukan kepada anak yang mengalami konflik gitu? Dan konflik yang dia alami ini membuat dia bisa menjadi lebih siap untuk menerima peristiwa yang buruk dibandingkan dengan peristiwa yang menyenangkan bagi diri si anak. Belum ada gambaran ya anak usia berapa gitu ya? Iya Bu, belum ada. Iya, sebenarnya kan kalau masa sekarang itu yang agak sulit itu kalau mereka-mereka yang remaja itu ya, yang remaja. Kalau anak itu biasanya masih bisa kita berikan suatu pengaruh karena sampai usia 12 tahun biasanya pengaruh paling besar anak itu ada pada orang tuanya sampai usia 12 tahun. Tapi kemudian usia 13 tahun itu lingkungan akan memberikan pengaruh yang besar ya pada perilaku anak. Nah, pada kondisi yang sekarang ini di mana segala sesuatunya itu dibatasi, maka ada kemungkinan di mana anak-anak yang remaja itu rasanya udah nggak tahan untuk keluar. Dia akan bisa punya berbagai alasan untuk dia keluar. Karena dia kehilangan apa? Kehilangan momen dia bisa melihat temannya, walaupun dia bisa video call, tapi itu tidak menjawab kebersamaan saat mereka itu bersama. Jadi kehadiran teman secara fisik itu dirasakan. Nah, lalu ketika dia menghadapi satu situasi konflik ya pada anak, kalau pada anak itu biasanya konflik-konfliknya itu konflik dengan orang tua, konflik manajemen waktu, konflik yang berhubungan dengan alokasi waktu. Karena kan sekarang orang tua itu kayak 24 jam ya ngawasi anaknya dan dia melihat, oh kamu terlalu banyak mainnya, kamu terlalu banyak akses ke arah YouTube misalnya.
Dan itu tentu akan menimbulkan konflik antara orang tua dan anak. Dan pada anak sendiri, maka akan timbul konflik yang berhubungan dengan manajemen diri. Kalau anak usia 12 tahun ke bawah, itu kan ada unsur-unsur dalam dirinya yang dia tuh pengen fun, pengen happy. Dan itu bagus juga sebenarnya untuk well-being dia. Ya, bahwa ada kalanya anak itu juga perlu feel the moment ya. Melihat dia itu bahagia gitu ya. Nah, itu kan harus 30% minimal dari waktu yang dia miliki. Dia bisa merasakan hal yang demikian. Lalu 30% yang lainnya dia melakukan hal-hal yang fungsional. Itu 30%. Tapi kan pada kondisi sekarang, di mana dia 24 jam, mungkin orang tua akan menganggap, wah kamu kok melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya orang tua perlu lebih bijak dalam hal mengasuh anaknya, bahwa 30% minimal adalah waktu untuk 30% waktu untuk belajar dan melakukan hal yang fungsional. Minimal 30% untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan happiness pada anak. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan konflik, maka orang tua perlu menyesuaikan diri. Nah, pada anak itu kita perlu latih yang berhubungan dengan manajemen diri, pengelolaan diri. Ya, tapi komposisinya 30% fungsional, minimal ya maksimal 30% fungsional, minimal 30% happiness. 40% bisa yang lainnya. Tapi itu alokasinya gitu. Oke. Karena anak 12 tahun itu pelajaran pertama dalam hidupnya itu merasa bahagia dan membahagiakan dirinya sendiri. Kemudian dia bisa memahami dan bersenyawa dengan realita dalam kehidupannya. Itu sebenarnya keterampilan dasar yang dia miliki sampai usia 12 tahun. Begitu, Bu. Konflik Ya, Bu Eli, terima kasih. Nah, Bu, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan resiliensi, gitu. Ada beberapa yang bertanya, itu bagaimana resiliensi ini bisa dilakukan, terutama bagi mereka yang idealis atau kaku. Dan ada juga yang bertanya ketika resiliensi ini bagaimana melihatnya pada orang yang punya kecenderungan neurotik. Iya, ini kombinasi yang lumayan complicated kalau perfeksionis plus neurotik. Ya. Karena kemudian biasanya dia akan jadi problem dalam hal relasi. Dia akan punya banyak masalah yang berhubungan dengan kedekatan, kedalaman relasi, hubungan baik, dan dia ada kalanya sikapnya cenderung menuntut ke orang lain. Jadi neurotik itu dia kurang bisa mengelola emosinya, kemudian dia juga ada kecenderungan seringkali itu ke arah yang sifatnya obsesi, pikiran yang terus-menerus muncul dalam dirinya, dan dia kalau kombinasinya dengan idealis kan dia punya satu standar yang ingin dia capai. Nah, kalau dia orangnya neurotik plus perfeksionis, maka itu kombinasi yang sempurna untuk menjadi kaku, karena dia jadi khawatir. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membuat dia menjadi lebih resilient, lebih lentur. Karena orang-orang yang seperti ini dalam melihat situasi itu berbasis pada realita, berbasis pada apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Tapi kita mesti tahu bahwa apa yang dia lihat itu adalah apa yang ingin dia lihat. Seringkali dia nggak melihat semuanya. Dengan kata lain ya, dia mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya perlu untuk dilihat. Misalnya begini,
dia misalnya orang yang idealis, dia melihat bahwa hari ini saya harus mengerjakan 10 pekerjaan. Kamu harus kerjakan 10 pekerjaan bagianmu. Maka itu standar yang dia tetapkan. Kalau bisa jangan 10, mungkin bisa 12. Karena dia cenderung juga idealis. Nah, itu seperti harga mati yang harus dia capai. Bahkan kadang-kala itu overthinking ya. Kalau dia plus neurotik kan jadi overthinking. Dia pikirin terus, harus 10 ya, gimana ya caranya 10? Kok cuma 10 ya? Kok cuma 12 ya? Nah, untuk membuat dia fleksibel, itu dia mesti kita ajak untuk melihat momen-momen yang dia bisa, dan dia happy, dan dia nyaman, tanpa target. Gitu ya. Jadi itu kan memberikan suatu pengalaman baru. Kalau selama ini kan dia banyak ke arah target. Ada nggak sih momen dalam kehidupannya yang dia itu happy, yang dia nggak mikirin target? Nah, kita coba lihat, kita coba untuk merasakan momen itu, kapan itu terjadinya, dan kenapa itu terjadi. Apakah dia sering mengalami hal itu? Apakah hal itu masih bisa untuk dicapai pada hari-hari ini? Apakah mungkin dia lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang mampu membuat dia merasakan momen itu? Ya, nggak mungkin momen kebahagiaan itu hanya ketika dia mencapai target. Justru ketika dia mencapai target, ada kalanya dia nggak merasa puas karena neurotik, karena dia idealis, karena dia perfeksionis. Nggak gitu, harusnya bisa yang lainnya, harusnya bisa lebih dari itu. Nah, dia nggak pernah bisa belajar tentang kata pause, berhenti sementara, dan stop. Itu kan yang harus dia pelajari. Nah, oleh karena itu kita mesti mengajak dia untuk juga bisa merasakan dan menghayati momen-momen di mana dia itu happy dan nyaman tanpa target. Jadi kan kita perlu mengajak dia untuk menjelajah bersama. Kapan momen itu terjadi? Itu Bu Jessica. Itu apakah butuh waktu yang panjang? Ya, kalau pada kasus yang seperti itu mungkinlah bisa dikatakan 3 bulan ya. 3 bulan. Kan masalahnya kita seringkali kalau di Indonesia itu kita menganggap sekali konseling pasti akan ada perubahan perilaku. Padahal perilaku itu terbentuk dan establish setelah 6 bulan. Ya, jadi kan pembentukan awal itu kan 3 bulan. Jadi kalau konsisten 3 bulan, harapan bagus. Tapi perilaku itu kan harus teruji dengan berbagai masalah, dengan pertanyaan, dengan keraguan. Dan ketika itu terjadi, apakah kita tetap konsisten dengan perilaku itu? Sehingga bukan hanya komitmen untuk berubah, tapi bahwa sudah teruji, itu menjadi habit perilaku dia dalam kesehariannya, dan dalam banyak waktu pada situasi yang sulit, dia tetap mau menunjukkan perilaku yang dimaksud kayak gitu. Ya, karena neurotik sendiri ini juga butuh waktu minimal 1 bulan untuk mengatasinya. Neurotik plus perfeksionis. Nah, cuma kadang-kala kalau dia dengan motivasi yang tinggi, maka waktunya juga akan bisa dipersingkat. Karena kalau dia punya kemampuan berpikir yang bagus dan logis, biasanya bisa dibangun komitmen bersama. Cuma seringkali dia harus adaptasi ya. Biasa nyaman dengan overthinking, kemudian dia diminta untuk ya terima aja realita dan lihat, ajak berpikir tentang alternatif, ajak berpikir untuk belajar mau menerima risiko, karena orang-orang yang neurotik plus perfeksionis itu dia nggak mau risiko, makanya dia agak overthinking dan mengalami kecemasan. Ajak dia untuk melompat dan berani. Itu merupakan suatu pengalaman-pengalaman yang perlu untuk kita berikan kepada dia. Itu Bu Jessica. Ya, terima kasih Bu Eli. Untuk Iya. beberapa partisipan yang bertanya terkait dengan kecemasan, rasanya sudah
sekalian dijawab tadi sama penjelasannya Bu Elis yang sebelum ini gitu. Nah, untuk selanjutnya Bu, melihat masa pandemi ini belum tahu kapan akan berakhir, gitu. Bagaimana cara memberikan pendampingan, terutama kepada dewasa atau orang yang sudah bekerja untuk bisa bangkit menghadapi tekanan agar mereka ini tidak sampai ke tindakan yang kriminal, begitu. Iya, kriminal, perilaku kriminal. Sebenarnya perilaku kriminal itu bisa karena dua hal ya. Memang dalam dirinya itu memang ada kecenderungan antisosial, mungkin ada kecenderungan seperti itu. Kalau kita lihat dari DSM 5, maka kemungkinan itu akan mengulang perilakunya, atau karena dia berada pada situasi terpaksa. Ya, jadi kalau seseorang berbuat kriminal, kita mesti bisa melihat di antara keduanya itu. Tapi untuk membedakan keduanya, itu seringkali tidak mudah, karena orang yang antisosial, atau yang kalau dia sudah mengarah ke psikopat, itu dia punya kecenderungan manipulatif. Maka dia akan bisa memberikan suatu kesan sedemikian rupa yang membuat seseorang itu melihat seperti apa yang ingin dilihat. Ya, jadi kan dia sudah mempelajari sedemikian rupa sehingga dia bisa mempengaruhi orang itu. Nah, orang yang psikopat, orang yang punya kecenderungan antisosial dan mengarah pada psikopat, itu ada satu hal yang hilang dalam dirinya, itu adalah empati. Ya, empati. Empati itu merupakan suatu filter untuk seseorang tidak melakukan tindak kriminal karena dia bisa membayangkan penderitaan orang lain. Ya, jadi kan kalau bisa dikatakan yang namanya penderitaan itu kan relatif. Kalau kita survei pada 10 orang, maka apa yang dianggap penderitaan itu juga beragam. Nah, memang situasi yang dirasa sulit pada saat ini adalah kalau dia sudah nggak bisa makan dan dia tidak bisa memberikan makan keluarganya. Nah, itu akan membuat dia berisiko melakukan atau menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi dari seseorang yang ya bisa saya katakan dia tidak punya tendensi kriminal menjadi kriminal, itu membutuhkan adanya waktu karena dia butuh untuk lompatan luar biasa. Kecuali kalau dia dapatkan suatu kesempatan. Ya. Atau dalam diri dia ada kesempatan dan dalam diri dia itu sudah ada indikasi. Jadi apakah kondisi seperti sekarang ini akan memunculkan perilaku kriminal? 80% itu akan dilakukan oleh orang yang memang sudah memiliki kecenderungan antisosial. Lalu 20% lagi itu oleh orang yang berada pada situasi yang sulit, yang dia terpaksa untuk melakukannya. Tapi biasanya orang yang kayak gini melakukannya itu masih dengan empati, karena di dalam dirinya itu masih ada empati. Beda dengan yang antisosial, dia nggak akan ada empati kepada orang lain. Yang dia lakukan adalah dia mengambil. Dan kalau kita lihat pada orang yang antisosial, dia cenderung ingin menguasai, mengambil manfaat dari orang lain. Ya, makanya kalau bisa dikatakan, maka dia punya kecenderungan bersikap tidak peduli. Tapi seseorang yang terjebak untuk melakukan tindakan kriminal, itu butuh perjalanan karena dia akan mengalami kegelisahan antara melakukan dan tidak melakukan dan tidak melakukan, dan itu butuh waktu yang panjang. Dia tidak akan bisa berubah 180 derajat begitu saja. Bahwa hal ini men-trigger kemungkinan timbulnya perilaku kriminal, iya. Tapi menuju pada perilaku kriminal itu membutuhkan waktu yang panjang. Dan orang yang antisosial itu biasanya terbentuk dari masa awal kehidupannya. Makanya kan salah satu
ciri di mana kita pengen tahu apakah seseorang itu ada kecenderungan psikopat atau enggak. Di antaranya apakah dia ada kecenderungan suka untuk melanggar aturan, merasa happy kalau bisa melanggar aturan. Apakah dia juga punya riwayat melakukan tindakan-tindakan pelanggaran selama masa di sekolah di waktu dia masih kecil. Jadi kalau bisa kita lihat riwayatnya cukup panjang, bukan karena adanya suatu kesulitan lalu 180 derajat orang berubah untuk kriminal. Itu kecil sekali kemungkinannya terjadi. Kecuali kalau dia dipengaruhi orang di sekitarnya. Karena salah satu hal yang membuat seseorang melakukan tindakan kriminal itu adalah pengaruh dari peer. Tapi pengaruh dari peer itu biasanya terjadi semenjak muda. Dan itu tidak terjadi 1 atau 2 hari. Terjadi selama bertahun-tahun. Terutama kalau dia merasakan adanya kenyamanan dengan peer-nya itu. Tapi kalau dia ada kenyamanan dengan orang lain, ya, yang dia tidak pada kelompok yang kriminal itu, maka masih ambivalen dalam dirinya antara melakukan dan tidak. Jadi menjadi seorang yang berperilaku kriminal pada situasi sulit seperti ini, itu juga membutuhkan suatu proses yang cukup panjang, gitu. Iya Bu, terima kasih untuk penjelasannya yang detail sekali, dikasih contoh-contoh juga gitu. Nah kebetulan Bu, waktu kita sudah habis gitu untuk tanya jawab. Nah untuk Bapak Ibu partisipan, terima kasih untuk aktif. Ini banyak sekali Bu chat untuk bertanya. Tapi kami dari panitia mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi ada banyak Bu nanti PR-nya Bu Eli untuk membalas gitu. Nanti akan dibalas pertanyaan-pertanyaannya melalui link. Nah, nanti linknya bisa Bapak Ibu dapatkan di akhir acara gitu. Iya. Nah, Bu Jess, karena kelihatannya pertanyaannya cukup banyak juga yang saya baca nih ya melalui grup chat, dan saya akan menuliskan satu persatu untuk di-share pada semua peserta supaya kita ada proses belajar bersama, ya. Karena belum tentu saya yang paling tahu, mungkin teman-teman juga yang ada punya pengalaman serupa. Tapi kalau boleh, saya minta waktu 2 hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semua akan saya jawab. Lalu mungkin Bapak dan Ibu bisa akses linknya 2 hari dari sekarang gitu, Bu Jess? Iya Bu, linknya akan terbuka setidaknya sampai 3 hari ke depan, jadi Bapak Ibu masih bisa ada kesempatan untuk akses lagi. Oke. Ya, terima kasih Bu Eli untuk penjelasannya. Mungkin Ibu ada pesan untuk Bapak Ibu partisipan dalam menghadapi situasi pandemi Corona ini untuk tetap di rumah dan masih bisa merasa positif, bahagia gitu Bu. Iya, ini kan merupakan suatu pengalaman yang luar biasa yang mungkin nggak terjadi dalam kehidupan kita, yang nggak terbayang sebelumnya, bahwa kalau kita mau lihat sisi positifnya itu banyak hal-hal yang tidak terduga yang kita harus jalani ya. Tapi bagaimanapun ini kan semua kita berusaha untuk memiliki mental pejuang ya. Jadi dalam hal ini pada situasi sulit sekalipun kita akan berusaha untuk mencari peluang, tetap bahagia, tetap bisa merasakan kenyamanan. Karena bisa saya sampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan pemberian. Kebahagiaan itu adalah perjuangan. Kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Dan tentunya saya berharap kita semua memutuskan untuk tetap bahagia dalam situasi pandemi ini. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian yang luar biasa, sudah stay hampir 90 menit ya, Bu Jess ya. Iya Bu. Selamat siang untuk semuanya. Iya. Kita hampir overtime. Ya, saya akan jawab semua pertanyaan Bapak Ibu 2 hari dari sekarang. Terima kasih, selamat pagi. Ya, nah Bu jangan dimatikan dulu videonya. Nah untuk Bapak Ibu peserta mohon kesediaannya untuk membuka video kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Gitu. Panitia sudah ready?
Iya, sudah. Baik. Silakan dipersiapkan untuk posisinya terlebih dahulu. Baik, saya akan hitung. 1, 2, 3. Berikutnya, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah, Bu. Oke, selamat Ya, siang. terima kasih panitia. Nah, Bapak Ibu peserta, ini ada link untuk mengakses e-sertifikat dan juga materi hari ini beserta dengan nanti jawaban yang menyusul dari Bu Eli begitu. Nah, saya mengakhiri sesi kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan dari Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi psikologi positif selanjutnya. Gitu. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama.